Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Rekan-rekan mahasiswa di mata kuliah Hukum Acara Pidana, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari dan juga membahas terkait hukum acara pidana, sebuah pengantar bagaimana kemudian urgensi daripada pembelajaran hukum acara pidana bagi seorang sarjana hukum, sehingga nanti karena ini mata kuliah pilihan, siapa tahu nanti kalian ada yang jadi advokat atau pengacara ataupun hakim, maka hukum acara pidana sangat-sangat diperlukan dan untuk kalian ketahui dan kalian kuasai. Baik, kita mulai daripada pengertian secara bahasa. Nah, ini kembali saya tampilkan bahasa Belanda. Kemudian seorang sarjana hukum lagi kompositif harus familiar dengan bahasa Belanda. Jadi dalam bahasa Belanda, hukum acara pidana atau hukum pidana formal disebut dengan strafvordering ya. Jadi kalau di luar negeri hukum acara itu disebut hukum formalnya. Nah, sedangkan hukum pidananya disebut hukum materialnya. Jadi formal dan material. Kalian juga familiar dengan bagaimana kemudian perbedaan material dan formal itu. Nah, jadi kalau di Belanda ada strafvordering ya. Hukum pidana itu material, hukum acara pidananya itu adalah formal. Nah, dalam bahasa Inggris disebut criminal procedure law, artinya prosedur bagaimana beracara hukum pidana. Jadi dari bahasa kita sudah bisa pahami itu. Dan kemudian dalam bahasa Perancis kode de instruction criminal, dan di Amerika Serikat disebut criminal procedure rules ya. Jadi ini secara bahasa, secara gramatikal, hukum acara pidana dapat kita pahami bahwa itu adalah sebagai sebuah prosedur untuk beracara pidana. Nah, kemudian menurut para tokoh yang dalam pada umumnya adalah ahli hukum di bidang hukum pidana, seperti yang dikemukakan oleh Simon, bahwa hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formil ya, yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan hukuman, dan dengan demikian termasuk acara pidananya. Jadi kemudian bagaimana negara memberikan hukumannya seperti apa, dalam bentuk apa, itulah yang disebut dengan acara pidana. Nah, kemudian diperkuat oleh Van Hattum bahwa hukum pidana formal adalah peraturan yang mengatur bagaimana caranya hukum pidana yang bersifat abstrak itu harus diberlakukan secara nyata. Jadi hukum pidana sebagai hukum material sifatnya masih abstrak. Bagaimana kemudian membuat hukum pidana yang masih bersifat abstrak itu menjadi nyata dan dapat dipraktekkan untuk dijalankan. Nah, itu ada di hukum acara pidana yang menjadi penguat hukum pidana itu sendiri. Nah, ada beberapa tokoh juga sebenarnya yang banyak mengemukakan ini, cuma saya tampilkan di sini hanya sebagian. Misalkan menurut pendapat Prof. Andi Hamzah ya, hukum acara pidana memiliki ruang lingkup yang lebih sempit, yaitu dimulai dari mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana oleh jaksa. Jadi sebelumnya kalian pasti pernah sudah ya mengambil mata kuliah hukum pidana. Nah, jadi kalau hukum acara pidana lebih sempit. Jadi kita mulai bagaimana mencari kebenaran, penyelidikan, penyidikan, dan berakhir pada pelaksanaan pidana atau eksekusi oleh jaksa. Itu hukum acara pidana yang dapat kita pahami. Banyak sih yang mengemukakan pengertiannya. Ada misalkan menurut Abdul Jamali, hukum acara pidana yang disebut juga hukum pidana formal mengatur cara
pemerintah menjaga keberlangsungan pelaksanaan hukum pidana material. Nah, jadi saya ulangi lagi, saya tegaskan lagi, hukum pidana saja itu adalah material. Sedangkan hukum acara pidana itu formal atau juga disebut formil gitu ya. Sampai situ mungkin bisa dipahami. Kemudian, nah, kalau hukum pidana ada kitab undang-undang hukum pidana yaitu KUHP. Sedangkan untuk undang-undang atau tata aturan hukum acara pidana ada namanya KUHAP, itu kitab undang-undang hukum acara pidana. Nah, yang kita miliki karya Agung Bangsa Indonesia KUHAP adalah hukum pidana formal atau hukum acara pidana yang berisi bagaimana cara untuk menegakkan hukum pidana material. Nah, kita tegaskan lagi, KUHAP berisi tata cara atau proses terhadap seseorang yang melanggar hukum pidana. Nah, jadi kitab undang-undang hukum acara pidana, jadi beda ya, ada KUHP, ada KUHAP. Nah, itu kalau KUHAP diundangkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana yang terdiri dari 22 bab dan 286 pasal. Nah, jadi keberlakuannya itu diakui oleh undang-undang dan memiliki 22 bab dan 286 pasal. Nah, ini bab-babnya ada bab 1 tentang ketentuan umum, bab 2 tentang ruang lingkup berlakunya undang-undang, bab 3 tentang dasar peradilan, bab 4 tentang penyidik dan penuntut umum, bab 5 tentang penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat, bab 6 tentang tersangka dan terdakwa, bab 7 tentang bantuan hukum, bab 8 tentang berita acara, bab 9 tentang sumpah atau janji, bab 10 tentang wewenang pengadilan untuk mengadili, bab 11 tentang koneksitas, bab 12 tentang ganti kerugian dan rehabilitasi, bab 13 tentang penggabungan perkara gugatan ganti kerugian, bab 14 tentang penyidikan, bab 15 tentang penuntutan, bab 16 tentang pemeriksaan sidang pengadilan, bab 17 tentang upaya hukum biasa, bab 18 tentang upaya hukum luar biasa, bab 19 tentang pelaksanaan putusan pengadilan, bab 20 tentang pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan, bab 21 tentang ketentuan peralihan, bab 22 terakhir tentang ketentuan penutup. Nah, jadi bab-bab ini juga akan menjadi bahan kajian kita ke depan, bagaimana kemudian hukum acara dengan sub-subnya seperti misalkan tersangka dan terdakwa. Bedanya itu akan menjadi di pertemuan kita berikutnya. Nah, itu untuk sumber. Salah satu sumbernya adalah KUHAP. Nanti setelah ini juga akan saya rincikan. Nah, kita masuk kembali ke aspek sejarah hukum acara pidana itu. Jadi hukum acara pidana sebenarnya pada masyarakat tradisional sebelumnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial bahkan. Nah, ini perlu kita perhatikan bahwa pemerintahan raja-raja dulu pada waktu sebelum zaman kolonial membuat sebuah peraturan pastinya, tetapi tidak dalam bentuk tertulis. Ya, dan hal itu yang merupakan masih dalam bentuk hukum adat, tetapi dapat diklasifikasikan sebagai sebuah hukum acara pidana. Nah, jika kita fase bagi fase, maka hukum acara pidana ada 3 secara sejarah. Pertama, hukum acara pidana Indonesia pada zaman penjajahan kolonial Belanda. Jadi pada tanggal 1 Agustus tahun 48, tahun 1848 berdasarkan pengumuman Gubernur Jenderal. Kalau dulu itu undang-undang dalam bahasa Belanda sering disebut dengan Stadsblad ya. Stadsblad nomor 7, maka di Indonesia atau waktu dulu itu Hindia Belanda berlakulah Inlandsreglement atau disingkat IR. Nah, ini bagi para praktisi hukum pidana harus familiar dengan Inlandsreglement ini atau disingkat IR ya. Nah, diberlakukan hukum IR untuk orang pribumi dan Asia asing seperti Cina, Arab dan lain-lain.
itu untuk IR. Nah, sedangkan ada juga Reglement of Strafvordering atau hukum acara pidana dan Reglement of the Burgerlijk Rechtvordering, hukum acara perdata untuk bangsa Eropa. Jadi ada perbedaan keberlakuan waktu itu terkait hukum terhadap pribumi dan juga dengan bangsa Eropa. Nah, untuk nama pengadilannya adalah Radpanjasti yang sekarang menjadi pengadilan tinggi. Ya, dulu ini cikal bakal pengadilan tinggi juga. Nama masih membuat hukum acara pidana IR ya. Itu secara singkat dulu ada IR, kemudian keberlakuannya dibagi dan tidak sama rata. Nah, akhirnya hal itu berubah kemudian rancangan IR tersebut penyusunnya diketahui oleh Mr. Wichers. Nah, ini mendapat tanda tangan dari Gubernur Jenderal pada waktu itu sehingga mengalami perubahan. Jadi Mr. Wichers ini tokoh Belanda yang kemudian merubah IR itu yang akhirnya dirubah melalui keputusan Raja Belanda tanggal 29 September 1849 diumumkan dan berlaku dalam Stadblad 1849 nomor 63. Setelah IR diubah menjadi diumumkan menjadi HIR, Het Rezen en Land Reglement atau disingkat HIR. Itu ya, jadi HIR bahkan sampai sekarang muatan-muatan HIR ini masih diberlakukan di Indonesia. Ya. Nah, fase kedua ada hukum acara pidana Indonesia pada zaman penjajahan Jepang. Nah, pada zaman Jepang ini tidak terjadi perubahan sebenarnya yang mendasar tentang hukum acara. Jadi pada saat itu lahir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1942, tanggal 7 Maret tahun 42 pasal 3 menyatakan semua badan pemerintahan tetap diakui asal tidak bertentangan dengan aturan pemerintah militer Jepang. Jadi HIR yang produk Belanda ini dianggap tidak bertentangan, maka tidak ada perubahan. Secara singkat kita masuk ke fase ketiga, yaitu hukum acara pidana setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Jadi berdasarkan ketentuan pasal 2 aturan peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berbunyi segala badan negara dan peraturan yang ada masih langsung berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar 1945 ini. Dengan aturan peralihan ini maka secara sah HIR masih tetap berlaku. Nah, jadi pada awal kemerdekaan masih berlaku, tapi pada tahun 1998 HIR diganti namanya menjadi Reglement Indonesia yang diperbaharui dan disingkat RIB dengan Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951. HIR atau RIB diunifikasi dan berdasar pasal 6 ayat 1 maka HIR atau RIB dipakai sebagai pedoman hukum acara pidana berlaku sampai tahun 81. Ya, jadi sampai tahun 81 HIR masih berlaku tapi namanya diganti menjadi RIB ya. Nah, lalu kemudian bagaimana riwayat penyusunan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana? Jadi pada saat itu periode kejayaan HIR telah berakhir maksudnya kejayaan ini ya keberlakuannya semasa HIR berlaku di negeri Indonesia. Kita sering mendengar atau membaca pendapat yang mengecam HIR ini sebagai warisan pemerintah kolonial Belanda karenanya tidak cocok lagi dengan kehidupan bangsa Indonesia merdeka. Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa HIR menganut sistem inkuisitur yang menganggap tersangka sebagai objek. Dan sistem ini sering dipertentangkan dengan sistem akusatur. Di awal proses rancangan KUHP itu sudah digodok pada tahun 1965 dan telah diajukan ke DPR namun ditarik kembali karena terdapat beberapa hal yang tidak sesuai dengan prosedur atau dapat dikatakan belum sempurna. Nah, adanya kegiatan perubahan dan penyempurnaan itu kemudian dibuatlah RUU Hukum Acara Pidana. Jadi secara singkat begini ceritanya sejarahnya. Pada tahun 67 dibentuk Panitia Entren Departemen Kehakiman, kemudian pada tahun 68 di Semarang
diselenggarakan seminar hukum 2 yang membahas tentang hukum pidana dan HAM. Pada tahun 73 panitia intern Departemen Kehakiman menyusun naskah RUU hukum acara pidana namun mengalami jalan buntu. Kemudian pada tahun 74 Menteri Kehakiman yang sebelumnya adalah Prof. Umar Seno Aji diganti oleh Prof. Mohtar Kusumaatmadja. Ini banyak buku beliau nih. Beliau lebih mengintensifkan pembuatan RUU hukum acara pidana, menyimpan draft 5 karena sebelumnya sudah terjadi perubahan draft sebanyak 4 kali. Jadi sebelum ini sudah berubah-ubah draft rancangannya sampai 4 kali dan menyerahkan ke kabinet. Nah, jadi Profesor Mohtar Kusumaatmadja ya, ini juga banyak buku beliau nih. Nah, tahun 1979, tepatnya pada tanggal 12 September, RUU Hukum Acara Pidana yang merupakan draft kelima diserahkan ke DPR RI untuk dibahas dan mendapatkan persetujuan. RUU itu kemudian disetujui di sidang gabungan Komisi 1 dan 3 DPR RI pada tanggal 9 September 81. Dengan disetujuinya oleh DPR RI untuk disahkan oleh Presiden pada tanggal 23 September 1981. Nah, tanggal 31 September RUU itu disahkan oleh Presiden menjadi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76. Undang-undang ini dikenal dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ya. Nah, jadi itu cerita singkat, sampai sekarang masih berlaku itu KUHP. Makanya Profesor Mohtar Kusumaatmadja itu salah satu tokoh yang yang berperan besar terhadap terbentuknya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Adapun sumber hukum acara pidana yang pastinya sebagai groundslah yaitu Undang-Undang Dasar 1945, kemudian Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang tadi. Ini sejarahnya telah kita ceritakan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 81. Kemudian Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang 48 Tahun 2009. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Kemudian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 86 tentang Mahkamah Agung. Demikian yang dapat saya sampaikan untuk diskusi kita lakukan di Google Classroom. Terima kasih, semoga bermanfaat dan dapat memberi kontribusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.